Hai, welcome to podcast Tema Talks Esports Jadi Pro Player. Ngobrol bareng Coach Nexus Mobile Legends Bang Bang dan Coach Kong PUBG Mobile dari RRQ Academy. Pada Jumat 18 Februari 2022 bersama dengan saya, Boni Sitorus dari Stella Maris. Dari judul podcast saja sudah bisa ditebak ya, hari ini kita mau membahas apa. Apalagi kalau bukan tentang game Mobile Legends Bang Bang dan PUBG Mobile. Dari sekian banyak game online berbasis mobile, kedua game ini masih sangat digemari dan sering juga diadakan turnamen dari yang kecil sampai mendunia. Tidak sedikit juga yang bercita-cita bisa menjadi pro player di salah satu atau bahkan kedua game ini. Bahkan sekarang juga telah dibuka sekolah esports Stella Maris bersama RRQ Academy untuk kelas Mobile Legends Bang Bang dan PUBG Mobile. Langsung di coaching sama dua coach bintang tamu kita hari ini. Yang mau daftar masih dibuka sampai dengan 22 Februari untuk batch 1. Ketik aja link bit.ly/tema esports rrq. Gampang kok buat ikutannya. Asal kalian udah umur 13 tahun atau SMP, berdomisili di Tangsel dan sekitarnya, biayanya pun cuma 300.000 per bulan. Kamu bisa ngejar cita-citamu menjadi pro player. Keren ya? Bagaimana strategi dan taktik yang diperlukan agar bisa selalu MVP di setiap ronde, apalagi menghadapi berbagai macam lawan yang berbeda-beda setiap bermain. Nah, untuk itulah diadakan podcast hari ini, agar kalian bisa ngobrol langsung dengan para coach hebat dan keren dari RRQ Academy, yaitu Coach Nexus dan Coach Kong. Halo para coach. Halo. Halo. Halo, selamat sore Coach Ya, Nexus, Coach Kong. halo, halo. Sore juga. Nah, Coach Nexus dan Coach Kong juga mengajar esports di Stella Maris BSD loh. Tapi khusus untuk kalian, para coach akan berbagi ilmu dan menjawab segala pertanyaan kalian di podcast hari ini. Oke, sebelum kita mulai tanya-tanya ke para coach, saya ingin memberitahu kalau akan ada giveaway menarik untuk 3 penanya terbaik. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, langsung saja ketik di chatroom dengan format nama / nomor telepon / ID Instagram / pertanyaan. Nah, sekarang kita mulai tanya-tanya ya Coach ya. Sekarang saya pengen mulai tanya dulu tentang RRQ Academy. Bisa dijelaskan nggak apa itu RRQ Academy? Kalau boleh, Coach Nexus silakan menjawab. Oh, oke. RRQ Academy itu kita sebenarnya untuk ini ya, sekolah e-sport juga. Istilahnya untuk ngedevelop player-player yang tadinya cuman bisa main atau belum bisa main, nah belajar di RRQ Academy yang nantinya kita akan develop menjadi profesional. Entah jadi profesional player atau jadi coach atau jadi analis, intinya di dunia e-sport gitu. Oh ya, terima kasih untuk jawabannya Hmm. Coach Nexus. Nah, Ya. sekarang aku mau bertanya ke Coach Kong. Sejak kapan dan kenapa join ke RRQ? Oke, untuk join ke RRQ itu di akhir tahun kemarin ya, di bulan Oktober kalau nggak salah. Dan kenapa join RRQ? Hmm, oke. Sebelumnya kalau misalkan memang aku pribadi, memang dulu aku pribadi itu sempat jadi peserta juga di RRQ Academy itu di pertengahan tahun 2020. Di pertengahan tahun 2020 dan aku join di aku sign ke RRQ. Kalau misalkan ditanya kenapa join, ya mungkin karena pertama aku sempat jadi peserta RRQ Academy dan juga mungkin setelah aku lepas dari RRQ Academy aku membalang buana nih kemana-mana dan aku ngebawa tim aku sempat ke SEA juga ya walaupun masih belum bisa juara satu di sana mungkin karena eh, apa ya pengalaman aku jadi RRQ tertarik untuk narik aku nih ke RRQ Academy gitu. Ya, terima kasih banyak Coach Kong untuk jawaban yang sangat memuaskan. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi kepada Coach Nexus. Ya. Sudah berapa lama bermain sebagai pro player? Oke, kalau pro player sih sebentar ya. Kayak dari 2012 tuh udah. Istilahnya kalau profesional itu kita bermain, tapi kita dibayar kan.
2012 tuh waktu itu saya masih main Dota 2, terus habis itu 2000 ya 2000 sampai 2017 baru main game AoV dulu, Arena of Valor. Nah, itu udah ikut tim e-sport waktu itu terbesar di Indonesia sampai juara nasional. Ya udah gitu aja sih, 2018 sampai 2019 2020 jadi coach kayak gitu. Oh ya, terima kasih Coach Nexis. Ya. Nah, sekarang saya mau nanya lagi ke Coach Kong. Tadi kan katanya sudah sampai ikut kejuaraan SEA kan? Ya, betul. Nah, saya mau nanya, kenapa memutuskan untuk serius bermain game sampai menjadi pro player? Sangat begitu simpel ya buat aku pribadi. Mungkin semua orang pun di sana bakal punya pikiran yang sama. Kalian suka nih, kalian menjalankan hobi kalian, tapi kalian dibayar. Gimana nggak seneng sih? Gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Karena hobiku yang dibayar, jadi aku memutuskan untuk serius di sini. Gitu. Oh ya, terima kasih Coach. Nah, sekarang ke Coach Nexis lagi nih. Ya. Tanya Coach, sudah berapa lama menjadi coach? Dari 2020 berarti berapa tahun tuh? Dua tahunan lah ya. 2 tahunan. Ya, 2020, 2021, sekarang 2022. Ya pas banget. Oh ya. Gitu sih. Nah, sekarang untuk Coach Kong, ini juga pertanyaannya mengenai coach juga. Setelah menjadi coach, apakah tetap aktif sebagai pro player? Oke. Ini jawaban yang sulit ya. Kalau untuk jadi pro player dalam waktu dekat ini kayaknya enggak, karena sesuai dengan kontrak kerja yang ada. Tapi untuk aku main tetap sih, kayak aku main, aku melihat meta yang ada, itu tetap aku kembangin sih. Cuma kalau untuk jadi benar-benar professional player, benar-benar terjun banget ke lapangan menjadi player, kayaknya dalam waktu dekat ini kayaknya belum. Tapi entah ya ke depannya. Oh ya, terima kasih banyak Coach untuk jawabannya sekali lagi. Sekarang kita akan masih bertanya-tanya lagi. Dan sekarang ini udah masuk ke pro player ya. Tadi kan sebenarnya kan awal-awalnya kan kita bahas RRQ Academy. Sekarang mau bahas pro player. Ya. Apa standar pertama ke Coach Nexis dulu ya kali ya. Apa standar untuk disebut sebagai pro player di game Mobile Legends, Coach? Yang penting dibayar sih, itu doang. Kalau dibayar itu udah termasuk jadi pro player. Kayak main dibayar itu udah termasuk profesional, itu aja paling. Oh, itu kalau di Mobile Legends ya. Kalau Coach, kalau standar pro player di PUBG itu gimana sih? Untuk standar pro player kayaknya semua game sama deh. Sama. Dibayar tuh pasti profesional. Iya, udah termasuk profesional ya. Maksudnya ini pekerjaan kalian. Nah, sekarang lanjut lagi. Saya ingin bertanya sekali lagi ke Coach Nexis. Yeah. Apakah penting untuk melatih mental menjadi kuat untuk menjadi pro player? Pasti. Itu sebenarnya di kelas tuh akan ada pelajaran khusus mental. Sebenarnya bukan mental doang sih. Ada mentality, ada attitude, ada mindset juga, ada 3 hal. Poin penting itu yang nanti bakal dipelajari di kelas ini ya, sekolah e-sport bersama RRQ Academy. Itu nanti dipelajarin karena itu bekal untuk kalian ketika pengen jadi profesional player. Kalau misalkan mentalnya masih belum kuat sih, ya bakal susah nanti ketika regular season tentunya. Nah ini kan sekarang hari ini RRQ Day kan, RRQ lagi main sekarang nanti lawan Geek Fam. Kalau misalkan mentalnya gak kuat, otomatis ngelawan siapapun skillnya akan gak kelihatan gitu, akan turun pastinya. Jadi ya penting banget sih mental itu. Apalagi ketika latihan ya, setiap harinya kan pasti latihan, evaluasi. Nah di evaluasi itu tuh yang kelihatan nih mental-mental yang masih tempe itu pasti ya itu otomatis nggak akan dimainin sih pas lagi bertanding ya. Gitu. Oleh sebab itu rata-rata pro player zaman sekarang itu mentalnya kuat kan Kak, Coach? Betul. Harus Wajib. kuat sih. Itu wajib banget. Soalnya ada juga yang udah jadi pro player tapi mentalnya nggak kuat ya ujung-ujungnya nangis, baper kayak gitu. Tapi dari situ kelihatan kayak nanti ada metodenya lah untuk melatih mental itu.
Oke, terima kasih Coach Nexus. Sekarang saya mau nanya ke Coach Kong nih, mirip-mirip pertanyaannya, mirip-mirip tipenya. Apakah ada etika khusus sebagai seorang pro player saat bertanding atau bermain game? Oke. Etika khusus yang penting sih say no to toxic sih. Gak boleh toxic apalagi ke musuh kalian ya. Ke musuh kalian apalagi sampai kayak menyudutkan, menjatuhkan musuh kalian tuh kayaknya itu etika kurang baik deh. Ngomong toxic, ngomong kebun binatang yang ada itu Hmm. kayaknya nggak boleh sih. Oh, jadi intinya kalau mau jadi pro player itu kita juga harus sopan kan? Harus sopan, ramah, Kita. tamah. Oke. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan lagi untuk Coach Nexus. Hmm. Butuh berapa lama sampai bisa menjadi seorang pro player? Gak butuh berapa lama sih. Yang penting udah jago bisa jadi profesional player. Gak perihal waktu, bukan masalah waktu sih gitu. Kayak misalkan dia udah punya bakat atau udah bermain cukup lama di jago, udah bisa langsung jadi pro player. Ya. Nggak ada rentan waktu sih untuk kayak lu harus 5 tahun dulu baru bisa jadi pro player gitu. Oh iya, begitu. Terima kasih, Yang penting Coach. jago. Sekarang kita bakal berlanjut lagi. Oh ya, tapi sebelum kita lanjut, saya mau mengingatkan kembali bagi yang ingin bertanya langsung tentang Mobile Legends atau PUBG Mobile di luar yang sudah kita bahas barusan dengan Coach Nexus dan Coach Kong, langsung saja ketik pertanyaan di chat room dengan format nama, /nomor telepon, /ID Instagram, /pertanyaan. 3 pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan giveaway menarik nih. Jadi langsung ketik saja pertanyaan kalian sesuai formatnya ya. Oke, lanjut lagi ke sesi yang paling ditunggu, yaitu sesi ketiga ini mirip-mirip sama sesi kedua, tapi ini lebih teoritis kayaknya. Nah, sekarang uh, Coach, kita mau pindah ke sesi cara menjadi pro player. Nah, Oke. sekarang saya bakal menanyakan pertanyaan mengenai Mobile Legends dulu. Jadi, Coach Nexus, saya minta untuk menjawab. Yang pertama, 3 poin penting yang harus diperhatikan agar bisa selalu menang setiap babak pertandingan Mobile Legends itu apa? 3 poin penting. 3 poin penting ya. 3 poin penting tuh ya yang tadi 3 poin yang saya sebutin tadi tuh. Ada mindset, ada mentality, ada attitude. Jadi ketika pro player mempunyai 3 poin tersebut, itu otomatis setiap latihan, setiap pertandingan itu akan jadi lebih enak mainnya, lebih enjoy. Kalau untuk menang terus sih agak susah ya, karena kita nggak bisa prediksi musuh tiba-tiba tim lawan kita tiba-tiba punya strategi yang bisa nge-counter strategi kita gitu. Itu masih istilahnya kita bisa memaksimalkan di 80% kemenangan, tapi untuk 100% kemenangan itu agak sulit. Itu terlalu jumawa sih namanya kalau kayak gitu. Paling Soalnya 3 poin penting itu soalnya sih. kalau misalnya di kehidupan itu pasti ada menang dan kalah kan, Coach? Betul, apalagi turnamen ya. Apalagi turnamen. Turnamen tuh pasti ada menang ada kalah gitu. Jadi kalau misalkan menang ya udah gitu. Artinya apalagi nih yang harus kita tingkatin. Tapi kalau misalkan kalah ya udah berarti apa yang perlu dievaluasi dari tim kita. Itu kurangnya apa, tadi kesalahannya apa, itu yang harus diperbaikin. Nggak bisa menang-menang terus sih kecuali emang ya jago banget terus musuhnya ya nggak jago gitu. Oh ya, baik. Nah, sekarang Coach saya masih ingin bertanya mengenai Mobile Legends. Hmm. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana cara mengetahui hero yang tepat untuk melawan hero tim lawan? Dan apakah ada contohnya? Oke. Paling kalau di turnamen ya, Iya, di turnamen. Oke, kalau di turnamen itu kan pasti ini kan bandnya 10 kan, 5-5. Kalau misalkan dari situ untuk melihat draft lawan biasanya bandnya dulu, dari bandnya dulu. Nanti akan ada pelajaran ya. Dari band 3 pertama di phase 1 itu tuh ketahuan kayak misalkan musuhnya tuh eh band Esmeralda, maksudnya band Esmeralda, terus band Blue, terus band
Lunox, kira-kira dia bakal nge-pick apa? Yang pasti Poveus tentu aja. Terus kalau misalkan dia nge-ban Loi, dia nge-ban Atlas, dia nge-ban Lolita, berarti musuhnya pengen pakai Estes. Sesimpel itu sih. Oh gitu. Biasanya dilihat dari band-bandnya di band pertama Terima gitu. kasih coach. Ya. Nah sekarang pertanyaan terakhir Mobile Hmm. Legends sesi ketiga. Bagaimana mengetahui item yang paling tepat saat bertanding? Karena kadang support aja bisa memakai build marksman dan lain. Support pakai item marksman sih enggak juga ya. Maksudnya kita nanti kita akan ada pelajarannya juga tuh untuk perihal items, build items, customize items. Nanti ya di situ bakal belajar. Jadi kalau misalkan kita ketemu satu musuh dengan musuh yang lain tuh pasti beda-beda. Jadi kita harus bisa custom sendiri. Kalau mengetahui item yang tepat sih sering-sering main aja nanti juga kelihatan kok. Oh ini nggak cocok nih sama items ini, lebih cocok pakai items ini kalau ketemu musuh yang seperti ini. Kayak gitu. Jadi nggak melulu itemsnya sama-sama terus gitu. Dan support pakai build marksman sih sedih sih kalau itu. Ya, terima kasih Coach Nexus. Ya, Dan sekarang saya ingin berpindah tema ke PUBG Mobile ya. Jadi sekarang saya minta Boleh, boleh, boleh. untuk menjawab pertanyaan saya. Pertama Coach, 3 poin penting yang harus diperhatikan agar bisa selalu menang setiap babak PUBG Mobile. Setiap match PUBG itu Oh, apa 3 poin yang harus diperhatikan? tadi sebenarnya udah di sedikit terjawab ya, dibantu dijawab sama rekan tergantung saya, Coach Nexis. Cuma aku di sini mau ngelengkapin aja 3 poin penting ya. 3 poin penting. Kalau untuk selalu menang di setiap babak PUBG kayaknya itu sama aja terlalu jumawa ya, terlalu wah banget. Tapi kalau untuk PUBG kan gini, Mobile Legend ya, PUBG sedikit ada perbedaan dengan Mobile Legend. Kenapa? Karena Mobile Legend itu hanya setiap pertandingan itu dalam satu matchnya itu hanya ada 2 tim, 5 lawan 5. Sedangkan PUBG itu eh, tidak, PUBG itu tidak di turnamen itu minimal itu 16 tim dan satu timnya itu terdiri dari 4 player. Oke, berarti di sini bisa disimpulkan dalam setiap matchnya itu di setiap pertandingan minimal ada berapa? 64 64 player. 64 player. Oke. Cara untuk menangnya buat aku pribadi ya ini aku spill sedikit ya. Strategi jelas, strategi itu penting banget dikembangin. Kenapa? Karena menurut aku pribadi di PUBG untuk mendapatkan winner chicken dinner itu bukan berarti kalian harus jago aja. Sekedar jago itu belum bisa ngebuat kalian chicken sih. Lebih tepatnya tim yang mempunyai persentase mendapatkan chicken dinner paling tinggi itu adalah tim yang memiliki kesiapan di dalam segala kondisi dan situasi. Gitu. Jadi di mana kalian latihan, kalian pasti bakal ketemu situasi dan kondisi yang berbeda dong. Nah, di situ kalian kembangin terus, evaluasi terus kesalahannya apa. Oke, next nanti jangan diulangin ya. Ketika next nanti kalian main lagi, kalian ada di momen itu lagi. Oh, oke, kalian pasti ingat. Oh ya guys, kemarin kita udah kayak gini nih. Oh, berarti cara ngatasinya seperti ini. Gitu. Ya, terima kasih Coach Kong. Nah, sekarang mau lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Katanya kalau di PUBG Mobile itu kita harus bisa looting. Yes. Apa itu looting dan bagaimana caranya? Oke, looting ya. Jadi gini, looting itu kalian ngambil item yang ada di map PUBG. Itemnya itu random. Kalian bisa ngambil di rumah-rumah, atau kalian bisa ngambil di gedung-gedung, kalian bisa ngambil di apa ya? Bahasanya itu ada shake. Shake itu kayak apa ya? Pos lah. Kayak ada pos-pos di situ tuh banyak lootingan. Kalian turun dari pesawat itu kalian jangan langsung war dulu. Kenapa? Karena ketika kalian turun tuh kalian tuh kosong banget. Kalian nggak punya vest, kalian nggak punya helmet, kalian nggak punya healingan, nggak punya senjata. Jadi kalian tuh harus masuk dulu ke rumah-rumah, cari
eh lootingan tuh apa ya? Item yang kalian bakal pakai nanti di tengah game itu. Jadi turun dari pesawat ya ke rumah dulu tuh, jangan turunnya di tengah ladang, kalian nggak akan punya senjata tuh. Nah, ya. Terima kasih Coach. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya lagi. Bagaimana caranya menghafal semua senjata? Apalagi di setiap game, senjata yang dipegang tidak selalu sama dan player mendarat di tempat yang berbeda. Oke, bagaimana cara menghafal senjata? Sering main aja sih, sering main, sering latihan. Apalagi aku dulu memang eh, sebelum main PUBG itu main di game yang berbeda juga. Tapi sama, itu Battleground juga. Mungkin teman-teman di sini ada yang main ROS atau Rules of Survival. Itu aku pertama main itu dan aku pindah ke PUBG. Dan itu sedikit ada adaptasi. Kenapa? Oke, M4 pelurunya warnanya hijau. Lalu ada AKM, pelurunya warnanya coklat. Lalu ada Thompson atau UMP. Itu pelurunya yang tadinya kuning, sekarang pindah ke biru. Tapi karena aku sering main, sering latihan juga, ya lama-lama hafal sih. Sesimpel itu sih. Banyakin jam terbang di in-game-nya. Tuh. Oh ya, terima kasih banyak Coach Kong. Nah, dan sekarang aku pengen tanya-tanya pribadi nih, apa yang dari diriku sendiri pengen tanyain. Pertama ke Coach Nexus. Kalau Coach Nexus itu paling suka di Mobile Legends itu role apa, Coach? Big Mic Coach Nexus, mic-nya masih mati. Bisa. Nah, ini Ah, bisa. Tadi nggak bisa. oh, gitu. Tadi tiba-tiba di mute tuh. eh role yang paling disukain ya God laner sih. God laner atau enggak mid laner itu. Nah, kalau hero kesukaan Coach Nexus itu di gold lane atau mid lane itu apa? Kalau di God laner Brody ya. Brody, terus kalau di mid lane Cecilian Oh iya. gitu. Nah, sekarang Coach Kong saya mau nanya. Yes. Kalau di PUBG itu paling sukanya pakai senjata apa? uh, aku ya, karena role signature aku itu carry carry itu, jadi bakal dimanjain sama teman-teman kalian. Jadi aku lebih suka bawa M4 jelas, M4 atau Scar L. Lalu second senjatanya mungkin uh, Thompson, Tommy Gun atau UMP sih. Oh ya, terima kasih. Nah, Yes. kalau sekarang aku mau nanya lagi ke Coach Nexus. Yep, Kalau idolanya di Mobile Legends itu siapa? nggak ada sih. Gak ada ya. Jadinya Nggak ada. benar-benar mengidolakan diri sendiri gitu. Nggak juga. Emang nggak ada. Kalau Coach Kong idolanya di PUBG Mobile siapa ya kira-kira? Sama sih, kayaknya nggak ada ya. Cuma lebih ke kayak aku salut aja, misalkan lagi nonton turnamen, ada yang mainnya bagus, wah ini mainnya keren nih, ini mainnya keren nih, gitu. Nggak bener-bener aku punya mengidolakan banget, wow ini enggak juga. Semua player PUBG itu semuanya jago. Gitu. Oh iya. Nah, sekarang aku mau nanya nih mengenai ini juga nih. Stella Maris Esports Class. Nah, Coach Nexus, kalau di esports classnya Mobile Legends Bang Bang itu pelajar apa aja ya? Loh, banyak seru-seru. Mungkin di sini udah ada yang ikut kelas Mobile Legends. Kita udah belajar banyak sih PL hero, items nantinya, terus ada rules, ada laning strategy, laning phase, draft pick, banyak banget, banyak banget. Dia Nah, nggak rugi lah ya kalau ikutan itu. kalau Coach Kong di esports class Stella Maris bareng RRQ Academy itu di divisi PUBG itu belajar apa aja? eh Banyak ya, tetap banyak. Kemarin juga aku streaming di salah satu platform, lalu ada yang nanya juga tuh, ini bakal jadi coach di Stella Maris katanya. Oh iya bener, cuma nggak tahu nih orangnya ada di sini nggak. Tadi malam banget tuh ada yang nyamber. Untuk materinya ya, dari basic banget sampai advance banget, kurang lebih ya basicnya pengenalan senjata, pengenalan role, lalu cara rotasi inner, middle atau outer, lalu apa
apalagi mapping, checkpoint, choke point, tim-tim bertemu di mana aja, cara problem solving ya. Problem solving, lalu nanti ada mentality, mindset, dan lain-lain. Pokoknya seru banget. Serius, seru banget. Iya. Nah, sekarang mau nanya lagi nih ke Coach Nexis tentang Mobile Legends Bang Bang juga ya, yang pasti ya. Nah, kalau mikro dan makro di Mobile Legends itu apa aja sih? Mikro dan makro banyak sih. Kalau makronya itu kan lebih kepada penguasaan mapnya dia kan, map awareness-nya dia gimana. Tapi kalau mikronya itu lebih ke arah mechanical skill-nya dia sendiri. Kayak dari pengetahuan hero-nya, kombonya, pasifnya, emblem, items, terus ya itu mechanical skill yang dia milikin. Itu kalau di Mobile Legends. Nah, Coach Kong, sekarang aku mau nanya nih. Kalau mikro dan makro di PUBG Mobile itu kayak gimana ya? Oke, kalau makro ya, jelas makro itu lebih mencakup teammate, map awareness, sama betul apa yang tadi dibilang sama Ghost Nexus. Kalau mikronya, ya pengetahuan senjata, dia role-nya apa nih? Dia role-nya apa? Oke, Razer itu cocoknya pakai senjatanya apa aja sih? Lalu penempatan crosshair, decision dia sebagai Razer, sebagai support itu seperti apa? Movement dia, aim dia, kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih buat Coach Kong. Sekarang kita mau masuk ke sesi Q&A setelah jeda pariwara berikut. Bincang-bincang menarik dengan banyak narasumber kredibel dari berbagai bidang, mengupas dan mengulik tema menarik setiap minggu, ditemani oleh host dari kalangan murid dan juga akademisi Stella Maris. Podcast Stella Maris Talks hadir menyuguhkan informasi terkait topik-topik terkini bagi semua generasi. Podcast Stella Maris Talks hadir setiap Jumat jam 3 sore di Stema TV. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Nah, sekarang saya mau manggil Kak Bima dari Stella Maris Gading Serpong untuk bacain pertanyaannya nih. Ya, selamat sore Kak Bima. Sore semuanya. Sore Coach. Sore, kedengeran nggak suaranya? Suaranya kecil banget. Oke, segini kedengeran ya? Nah itu Coach Kong lagi apa di mute tuh, dia nggak bisa ngomong. Thank you. Nah, Oke, gimana? Udah jelas semuanya? tapi masih kecil sih, masih kecil. Cuma aman lah. Ya, oke lah. Oke, kita akan masuk ke Q&A nih, yang pastinya bakal banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang seru banget ya Bun ya? Iya betul. Oke, di sini kita akan ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini, pertanyaan pertama nih Coach. Ini Adi Nugraha dengan Instagramnya itu Bim Salabim. Wih. Buset. Jadi apa prof dong? Jadi apa gitu ya. Nah, untuk pertanyaan pertama ini mengenai meta di Mobile Legends nih Coach. Ya. Kan sering berubah-ubah nih. Yep. Terus apakah ada gitu kan caranya untuk kita tuh memprediksi meta yang akan datang gitu kan? Karena kan emang yang saya tahu sendiri meta di Mobile Legends ini kan wah Kak, berubah-berubah banget nih. Kadang-kadang suka yang inline-nya rame atau kadang-kadang suka yang rame-rame langsung nyerang gitu kan. Kayak gitu-gitu gitu Coach. Gimana tuh Coach? Kalau untuk prediksi meta sih enggak, cuman kita lihat aja dari hero yang sekarang yang lagi overpower apa. Kayak sebelumnya kan yang terlalu overpower itu kan lebih ke arah attack damage carry-nya, yaitu adalah gold laner sebagai marksman, hero-hero scaling. Nah, tapi kalau misalkan prediksi ke depan ya kayak sekarang ya, patch sekarang itu kan lebih kepada ability power carry. Makanya kenapa sekarang di arah gold laner, hero scaling-nya lebih kepada APC-nya. Gitu. Jadi biasanya apa sih yang lagi topik sekarang? Nah, nanti di patch depannya kayaknya lebih ke arah counternya. Kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu. Masih berkaitan dengan meta nih Coach. Saya juga ada pertanyaan sedikit juga nih. Boleh. Kita kan meta itu kan emang kata Coach tadi berubah-berubah juga kan. Terus kita juga Pasti. hero yang emang lagi
lagi OP banget nih gitu kan. Hmm. Nah, kadang-kadang nih di Mobile Legends suka ada hero-hero baru nih yang OP banget. Yep. Suka nggak masuk akal nih kita ngelawannya. Hmm. Biasanya gimana sih biar kita bisa nge-counternya gitu loh. Ya. Jadi kayak tadinya Mobile Legends itu setiap hero yang rilis pasti itu selalu overpower. Nah, tapi untuk sekarang ini dia lebih ke arah counter, lebih ke arah maksimalin kombinasinya. Jadi kayak misalkan contoh Yin yang terbaru, ya kan? Nah, Yin overpower nggak? Nggak juga gitu. Cuman dia nge-counter dari hero yang meta seperti apa? Seperti Estes, seperti Glue. Nah, itu untuk counternya. Biasanya dari situ tuh. Jadi meskipun ada hero-hero yang OP pasti counternya tuh pasti ada aja lah Pasti ya. selalu ada, nggak mungkin nggak ada. Nah, untuk cari tahu gimana counternya, main bareng, pakai terus ini ke counternya sama apa gitu. Mesti sering-sering mabar ya kan. Betul, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, Coach. Ini pertanyaannya dari Christian Ajuan Sutanto. Ini pertanyaannya adalah, apa minimal skill atau tier atau win rate untuk bisa masuk tim e-sport terutama RRQ? Apa di Mobile Legends, PUBG? Mungkin di Mobile Legends dulu kali ya. Kalau Mobile Legends 1.500 kemarin Sena. Kenapa 1.500? Karena biar kita tahu pengalaman dia bermainnya seperti apa. Karena kalau Glory 1.500 tuh otomatis pengalaman bermainnya udah lumayan banyak kan. Kalau misalkan di bawah itu enggak, dan win rate pun enggak kita lihat kok. Kita lihat benar-benar dari ranknya dulu. Istilahnya ranknya tuh udah ketok pintu kita deh. Buat ngetok pintu, oh ternyata ada nih yang 1.500, terus yaudah ayo coba trial, gimana gameplaynya, enak apa enggak, sama atau enggak, cocok apa enggak sama tim yang udah ada. Kalau misalkan cocok, baru bisa masuk gitu. Kayak semua tim e-sport gitu deh. Oke, berarti kita ngeliat ranknya dulu, terus Ya. nanti diajak mabar bareng mungkin gitu ya. Betul, cuman privilege-nya adalah ketika ada sekolah yang kerja sama RRQ Academy, mereka dapat kesempatan walaupun ranknya nggak 1.500. Cuman 1.500 gampang lah kalau misalkan udah ikut kelas. Gampang 1.500. Berarti ada nggak sih kayak modelnya itu persyaratannya kita harus bisa nguasain semuanya, misalkan dari kita harus bisa nguasain mage gitu kan, harus nguasain marksman. Pasti, itu sih pasti. Itu makanya nggak ditulis di requirement karena ya mau jadi profesional player kalau nggak bisa banyak hero ya buat apa gitu. Oke, kita lanjut. Berarti tadi dari segi Mobile Legends ya. Berarti kalau untuk masuk ke PUBG-nya, apakah ada minimal skill atau segala macam gitu kan? Pasti untuk minimal tuh ada ya. Untuk minimal ada, tapi kalau untuk RRQ sendiri udah lama nih RRQ nggak open trial karena RRQ ya transfer pemain mungkin tertutup ya. Kalau untuk tim-tim yang lainnya itu biasanya jadi tim itu contoh aku bikin tim minimal KD, minimal kill death-nya itu 5. Oke, tim lain pun ada yang minimal KD-nya tuh 4. Nah, biasanya kalau KD-nya makin kecil itu biasanya kekuatan dari tim tersebut tuh sedikit berbeda sama tim yang minta KD-nya 5. Gitu. Contoh tim yang KD-nya 5 itu dapat jersey contoh. Kalau tim yang KD-nya 4 biasanya cuma dapat kuota doang, misalkan di daerah gitu. Sama kalau untuk skillnya ya balik lagi pasti bakal ada pertanyaan, ditanya role-nya apa ya nanti dicoba di situ mikronya dia gimana dan tim dan manajemen yang melihat gitu. Tapi kalau e-sport besar sih untuk tier satunya ya KD itu minimal 8 sampai 10. Itu ada tim yang minta KD 8 sampai 10. Oke, mungkin ada tanya lagi Bu nih? Oh ya, aku mau nanya nih Tentang sekarang nih. yang masih Untuk Coach Kong dari Yes. Allen.r, ini ada yang mau nanya nih. Kita ini Yes. kalau main PUBG itu berapa kali sehari?
Oke, untuk jadwal ya. Untuk jadwal latihan aku sendiri, itu intinya gini. Untuk jamnya buat aku pribadi tuh jamnya itu terserah kalian. Sebenarnya, tapi dari jam mainnya kita tuh harus punya tujuan. Intinya itu. Kalian main 10 jam satu hari ya, 10 jam satu hari, cuma nggak ada tujuannya, cuma sekedar fun doang yang nggak akan berkembang. Beda sama kalian contoh main sehari 4 sampai 6 jam. Nah, cuma di situ ada objektifnya nih, kalian mau ngapain. Oke, misal kalian sama tim kalian mau ngebahas rotasi, ya udah fokus rotasi dulu. Ada tujuannya nah. Cuma kalau jamnya 4 sampai 6 jam kurang lebih 4 sampai 6 jam kurang lebih. Jadi intinya kalau misalnya kita cuma main doang gitu kan nggak mikir strategi, nggak mikir makronya gitu, nggak bakal improve kan? Betul, waktu kalian kebuang sia-sia. Serius, kebuang sia-sia banget. Kita 6 jam kan terbuang sia-sia kan kalau misalnya main doang. Betul. Sekarang pertanyaan berikutnya nih. Dari Presentia Piano Cordia untuk Coach Nexis. Yep. Apa syarat-syarat utama tim e-sport supaya bisa masuk MPL? Soalnya kan RRQ itu kan masuk MPL kan. Dan sangat hebat ya MPL. Tim buat masuk MPL? Syarat-syaratnya? Maksudnya tim e-sport mau masuk ke MPL? Ya betul. Kalau itu sih karena franchise ya, MPL tuh franchise. Jadi dia nggak bisa instan buat langsung join ke MPL. Mereka harus daftar dulu tentu aja. Gitu. Jangan MPL dulu deh, MBL dulu aja. Itu ya mesti ada pertama GH di Jakarta, terus gaji player minimal UMR, kayak gitu-gitu sih. Baik. Nah, berikutnya. Kita lanjut dari Robert_GH. Dia nanya nih coach, sebagai pro player e-sport tentunya kan, cedera apa yang biasanya dialami nih? Apakah pro player e-sport ini suka cedera juga gitu kan, dari mulai jari lah atau punggung kerokan karena sering main malam juga gitu kan? Pasti ada sih. Karena kayak dari RRQ sendiri kan ada Tuturu kan, Tuturu tangannya kan juga cedera tuh. Gitu. Yep. Karena biasanya makanya kenapa penting banget olahraga, bukan cuma main doang, tapi kayak finger stretching, terus kayak jalan-jalan aja setiap pagi, olahraga itu penting. Fisik harus kuat. Ya betul. Jadi nggak cuma dari ini aja main game, habis itu udah itu termasuk olahraga enggak, tapi olahraga yang konvensional juga penting banget gitu. At least itu yoga kayak gitu, atau ya semacam itulah. Makan juga perlu diatur, bukan cuma olahraga aja. Jadi untuk menjaga kondisi tubuh sih. Oh, oke. Berarti benar ya, kita meskipun kita main e-sport gitu kan, main Mobile Legends atau main game-game mobile yang ada di HP gitu kan, tetap kesehatan juga harus dijaga. Betul. Stamina juga harus dijaga. Apalagi kita suka adu mekanik nih ya kan. Dari jari jempol-jempolnya itu harus kuat juga gitu. Betul. Oke. Lalu kita next pertanyaan selanjutnya untuk Coach Kong. Oke, boleh di-scroll down. Oke, berarti untuk pertanyaannya masih kita pilih-pilih lagi ternyata. Kita ngobrol-ngobrol lagi kali Coach ya? Boleh. Oke, kita mungkin akan ngobrol masalah e-sport kali ya. E-sport ini kan sekarang lagi emang berkembang banget nih. Yep. Apalagi kemarin sempat masuk ke SEA Games ya, cabang olahraga juga gitu kan. Iya kan, sempat masuk cabang olahraga juga dan itu bikin wah benar-benar semua orang pengen nih main Mobile Legends, PUBG jadi pro player yang menghasilkan gitu kan. Nah, tanggapan coachnya sendiri nih atas si e-sport ini udah jadi salah satu cabang olahraga juga. Apakah berpengaruh besar gitu kan terhadap perkembangan e-sport sampai saat ini? Kayak gitu. Apakah emang wah ini membantu banget nih gitu kan? Gimana coach? Kira-kira coach? Siapa nih? Boleh dua-duanya, salah satu dulu boleh. Oke.
paling apa ya, untuk ngelihatnya sih yang udah pasti itu bakal terbuka lebar banget lapangan pekerjaan baru. Itu pasti banget. Karena apa ya? Pasti banyak tim-tim lagi yang bermunculan. Ya makin banyak inilah, makin banyak lapangan pekerjaan yang baru. Buat aku pribadi sih, aku ngeliatnya itu ya. Ya. Lanjut. Kalau saya sendiri sih lebih ke arah apa ya, kita lebih enak sih buat nyari player kayak contoh misalkan RRQ gitu, ngelihat kayak di Piala Presiden, oh ternyata ada loh pemain yang berpotensi gitu, akhirnya coba kita trial. Terus kalau yang dari PON bisa kelihatan juga player-playernya gitu, walaupun ada yang dari MDL terus ikut PON juga ya, tuh it's okay. Jadi kita untuk bibit-bibit yang unggulannya kelihatan gitu. Gitu sih. Jadi dengan adanya e-sport ini yang dimasukkan ke dalam cabang olahraga, jadi ekosistemnya juga baik juga ya Coach ya? Betul. Jadi Sangat orang tuh nggak betul. pusing kayak, mungkin kalau di Mobile Legend untuk main langsung di MPL tuh agak sulit kan. Atau langsung ke MDL tuh agak sulit karena harus melewati beberapa fase. Nah, kayak contohnya ada PON, terus ada Piala Presiden yang kalian yang tadi cuma main di rumah sama teman-teman kalian udah main biasa. Nah, ada turnamen kayak gitu kan kalian bisa unjuk gigi kalau kalian lebih jago. Kalau kalian dilihat, ditertarik, tim e-sport tertarik sama kalian kan bisa aja dikontrak gitu. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya yang keren juga dari Kak Bima dan jawaban yang apalagi sangat keren dari coachnya. Nah, sekarang kami mau lanjut bacain pertanyaan dari para penonton. Ini ada dari Rasyana Palmahardika untuk Coach Kong. Yes. Gimana caranya kita mengatasi rasa panik saat kita itu menghadapi musuh atau diras musuh? Soalnya kan biasanya kan kalau diras musuh kan kadang kan suka kayak Yes. I see. Oke. Untuk mengatasi rasa itu yang pertama jelas itu kalian bisa karena terbiasa sering-sering main. Kalau dari aku dulu sendiri pernah kayak gitu. Pernah dulu sempat tremor juga. Tapi karena aku sering main dan aku orangnya tuh apa ya? Ketika aku jadi player tuh aku playernya nggak mau kalah. Sama sekali nggak mau kalah. Jadi ketika aku kalah, ketika lagi main aku kalah close combat gitu. Terus aku kalah. Walaupun aku tremor di situ, aku kayak nyalain diri aku sendiri. Kenapa ya bisa kalah? Kenapa ya bisa tremor? Kenapa ya? Jadi aku terus coba. Ya balik lagi bisa karena terbiasa. Dan yang kedua, percaya diri itu penting. Percaya diri itu penting. Confidence itu penting. Anggap aja gini. Apa ya? Oke, ketika kalian lawan musuh yang ada di depan kalian, anggap aja musuhnya itu biasa aja. Dan kalian tuh lebih jago daripada dia. Nah itu yang pertama, tanemin di mindset kalian. Sering, kalau sering ya lama-lama terbiasa. Clutch 1 lawan 4, clutch 1 lawan 3, 1 lawan 2 itu bakalan receh nantinya. Cuma untuk di awal-awal ya pasti ya. Untuk di awal-awal itu tremor pasti. Intinya percaya sama skill yang kalian punya sendiri. Percaya sama diri sendiri dulu. Itu. Oke, berarti cara menghindari paniknya adalah percaya pada diri sendiri. Betul. Kalau gemeteran wajar sih, artinya punya Gemeteran persiapan. Nanti nanti kemana-mana gitu, ke atas juga kan. Biasanya kalau di PUBG itu salam cetobol biasanya. Yang tadinya mau jongkok malah ngepron. Nah, biasanya kayak gitu. Benar. Kalau di PUBG. Berarti kalau misalkan nih, ini kan kadang-kadang kita panic attack juga kan ketika nemu musuh gitu kan. Kadang-kadang suka di sandwich nih dari depan belakang gitu kan. Ya. Itu ada tips-tipsnya nggak sih Coach dari misalkan gimana cara kita bisa mendeteksi nih musuh-musuh yang akan datang. Kadang-kadang kan nggak terdeteksi nih, tiba-tiba ada aja gitu kan. Oke. Kalau untuk mendeteksi musuh yang akan datang itu kayaknya nggak bisa ya. Tapi kalau misalkan untuk di turnamen itu biasanya di setiap map itu ada hot checkpoint yang enak. Misalkan circle-nya begini. Ketika di sana tim-timnya itu ya lumayan tinggi lah, tim-tim tier 2, tim-tim tier 3, apalagi tim-tim tier 1. Mereka tuh udah tahu kalau misalkan circle-nya begini itu
checkpoint ini nih yang enak nih, rumah ini nih yang enak nih. Oke, coba deh masuk. Oke, masuk. Bisa nih dapat kompon itu. Nah, di saat kalian tahu ini kompon ini hot banget nih jadi rebutan orang. Ini pasti jadi rebutan orang nih, guys. Ya udah, kalian nggak usah mikirin cara mendeteksi musuh yang datang gimana, tapi bagaimana cara melawan atau ngusir tuh musuh yang mau datang. Tuh, setupnya aja yang dipikirin, jangan mikirin ini bakal ada musuh yang datang nggak ya, gitu. Oke, bagus banget nih tipsnya Ibon ya. Iya betul. Nah sekarang aku ingin bertanya pribadi lagi untuk coach. Terus misalnya kita main terus kebetulan ya kita lagi nyoba hero atau nyoba meta gitu. Terus kita dikatain gitu sama random sama publik. Soalnya kan kita cukup kan. Ya. Apa tips untuk bisa itu menangkis rasa itu sakit hati yang dikasih. Soalnya kan kalau misalnya kita digunakan apalagi apa namanya sering kalau dibilang noob gitu, noob, iya, betul, noob gitu kan. Atau bahkan lebih parah lagi kan. Oke, Itu ya, pasti benar-benar. kena mental kan. Yes. Ada tips nggak supaya kalau dihujat atau segalanya gitu nggak kena mental gampang gitu? Diemin aja, talks do more. Betul, gak usah dilihat tuh chatnya yang Iya. di bawah tuh gak usah dilihat. Diemin aja. Yang penting do the best aja. Itu. Jadi intinya nggak usah dianggap juga ya. Soalnya mereka juga pasti capek kan kalau misalnya Betul. Ditanggepin malah seneng, jadi biarin aja. Buat player-player toxic tuh ya. Ya. Kita nggak usah hiraukan lah. Kita tunjukin, kita belajar ya kan. Apalagi dia belajar bareng RRQ gitu kan. Iya, Betul. Jadi lebih jago. nanti gitu. begitu kita udah jago, mereka cuma kaget. Ah iya, wah kok tiba-tiba udah di atas gitu kan. Top player gitu. Ya, banyak kok yang kayak gitu. Dan aku pun ada pengalaman dulu yang injek-injek aku, sekarang dia ikut RRQ Academy, aku ajarin sekarang. Dulu dia toksiknya sama seperti tadi, cupu, wah noob. Sekarang aku udah di RRQ, dia daftar RRQ Academy, minta di coachingin. Itu keren banget sih kayak gitu. Iya. Pembuktiannya nggak ada lawan. Kita buktikan lah gitu. Betul. Tapi gimana? Ngomong-ngomong masalah pembuktian terus toxic player gitu kan. Untuk seorang pro player ini kadang-kadang punya haters nggak sih, Coach? Punya haters pasti. Kalau pro player kan termasuk bisa dibilang public figure juga kan. Betul. Terkenal juga nih jadi panutan gitu kan. Betul. Kadang-kadang juga ya siapa tahu aja mungkin apakah ada haters juga gitu kan yang Pasti ada. Pasti ada haters. Pasti ada ya. Biasanya gimana tuh, Coach? Haters tuh kayak yang suka ngata-ngatain gimana gitu kan? Iya, ditanda tak mampus sih sebenarnya ya. Biarin aja, nggak apa-apa. Tanda tak mampu ya. Betul. Haters make me famous. Makin banyak haters makin famous biasanya pro player. Biasanya. Oke. Nah, kita tutup kuping aja sama haters yang ada dengan player yang ngomongnya wah macam lebar segala macam, kita offin aja. Karena kita mau berkembang ya kan. Betul. Akademi juga kita berkembang juga pastinya. Betul. Ini tunjukin aja gitu bahwa Siap. kita berkembang. Benar. Oke, lanjut lagi Bon. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Q&A juga? Dari Q&A ada satu pertanyaan dari Riantan 01. Pertanyaannya suaranya hilang tuh. Untuk membunuh musuh atau semacamnya. Dan contoh senjata bagus untuk semua area, mau itu jarak jauh, jarak dekat, dan lain-lain. Tadi suara hilang. Tadi suaranya lost. Menurut Coach Kong itu, jenis senjata itu penting nggak untuk membunuh musuh? Sama contoh senjata yang bagus untuk semua area, mau itu jarak dekat, close combat, jarak jauh. Kalau misalkan mau ngebahas itu ya, untuk senjata itu sebenarnya mereka punya specialty masing-masing. Kayak like SMG, submachine gun itu Uzi, UMP, mereka itu lebih bagus digunakan ketika close range, jarak dekat nih. Jarak dekat itu bagus banget. Kenapa? Karena dia punya
fire speed yang kencang gitu. Kalau misalkan untuk jarak jauh bisa sebenarnya kalian pakai UMP, nembak jarak jauh tuh bisa. Oke, tapi apakah pelurunya nyampe sana? Apakah recoil-nya bakalan enak? Apakah damage-nya bakalan cukup? Itu enggak. Jadi lebih ke apa ya? Di PUBG kan kalian bisa bawa 2 senjata tuh. Ya udah, yang satu senjata buat jarak jauh, yang satu senjata buat jarak dekat. Dah, gitu aja sih simple. Karena semua senjata di PUBG itu punya speciality masing-masing. Sekelas sniper pun yang digunain untuk seorang sniper jarak jauh ya, jarak ratusan meter, itu close combat kalau kena kepala ya langsung kena juga bisa sih sebenarnya, cuma kan sulit. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih buat Coach Kong. Jadinya intinya itu kalau misalnya di PUBG Mobile itu kita harus seimbang ya, Yap. senjata. Betul. Ada yang harus bisa untuk jarak dekat, ada yang harus bisa untuk jarak jauh. Betul sekali. Sekarang Coach, saya mau nanya, boleh Coach Kong yang jawab, boleh Coach? Boleh. Kan rata-rata pro player itu kan sekarang itu kan mulai dari remaja kan, yang masih sekolah kan. Nah, sementara mereka itu kan masih mesti sekolah gitu, masih mesti PJJ pelajaran jarak jauh lah, masih mesti pelajaran tatap muka lah. Nah, apakah ada tips untuk mengatur waktu gitu buat remaja yang mau jadi pro player gitu? Kayak jam berapa jam belajar, terus berapa jam main gitu? Ada tips? Coach Nexus dulu ya karena dia lebih ada pengalaman mengajar. Sebenarnya kalau untuk sekolah sih cukup 3 jam sehari aja sih, itu udah cukup 3 jam sehari. Tapi kalau pro player kan lebih ke arah 6 sampai 8 jam kan. Saya evaluasi. Yang penting tugas sudah selesai sih langsung kerjain kalau itu. Untuk pengaturan jam. Jadi intinya tetap harus rajin juga ya di sekolahnya. Betul. Harus dong. Kan bisa langsung latihan kan gitu kan. Bahkan kayak di RRQ Academy ya itu selalu ditanya tugasnya gimana, aman atau enggak gitu, untuk reminder aja. Takutnya kan gara-gara ini main terus tiba-tiba tugas dilupain, nah itu nggak bagus. Makanya ini salah satu kelebihan RRQ Academy ya Kak, soalnya ditanyain gitu tugasnya gimana, dia RRQ Academy ini masih peduli gitu sama akademik. Pasti kita harus itu paling utama ya, selalu harus kita tanyain juga karena sekolah itu penting. Oke, berarti untuk sesi Q&A-nya kita dari penonton ini udah kita tutup, ya kan? Ya. Memang banyak sih yang bertanya karena mungkin banyak juga nih yang tertarik untuk ikut belajar juga jadi pro player gitu kan. Iya betul, soalnya kan kayak tadi yang dibilang Coach Nexus dan Coach Kong juga kan sangat menjanjikan. Nah benar. Sekarang tuh e-sport, gue juga pengen jadi pro player saya gitu kan. Iya, apalagi sampai masuk ke lomba kan. Wah benar itu dia. Apalagi sampai masuk SEA Games gitu kan, ikut lomba besar, pasti siapa sih nggak mau ya kan? Iya. Main dapat duit. Bukan hobi tapi dapat duit. Dapat duit, dapat prestasi, ya kan? Kurang fun apa lagi sih? Betul. Habis itu mungkin ada sedikit pertanyaan dari kita terakhir, ya kan? Kira-kira seberapa meyakinkan dan seberapa yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang ingin ikut jadi pro player belajar di RRQ Academy ini bersama Stella Maris, fasilitas apa sih yang bakal didapatkan gitu Coach? Mulai dari pembelajarannya berapa jam sekali kah atau gimana gitu kan? Yang pasti pembelajarannya. Kita lebih mendetail sih ya. Kayak beberapa subjek yang kita pelajarin itu membantu buat jadi kalian bisa lebih improve lagi. Dan dapat kesempatan tentu aja buat trial di tim e-sport gitu. Terutama RRQ ya, Coach ya. Betul, terutama di RRQ sih. Kalau misalkan kalian punya potensi ya kenapa enggak? Yang penting sekarang tuh main yang bener dulu deh. Betul. Urusan masuk e-sportnya ya itu bonus. Betul. Lalu tambahan apa ya? Benar. Kalau kita udah jago, wah e-sport mah gampang lah. Iya. Soalnya sekarang main aja kadang suka masih banyak yang nggak benar kan. Betul. Masih suka ngasal kayak gitu. Kadang kalau kalian jago itu nggak kalian yang nyari e-sport, cuma e-sport yang nyari kalian. Betul.
Oh bener sih, bener. Serius. Apalagi media sekarang banyak ya, ada TikTok, ada Instagram, itu banyak apa ya? Banyak mata-mata e-sport yang mencari bibit-bibit di sosial media tuh banyak. Oh serius. Terus satu lagi nih, kalau misalkan ikut kelas kayak misalnya Mobile Legends, PUBG Mobile, kalian nggak cuman ikut kelas terus habis itu jadi jago, enggak, tapi kalian juga perlu latihan gitu. Jadi istilahnya kalian bisa dapetin ilmu kalian di kelas, habis itu langsung praktek gitu. Dan dituntun. Yep. Kalau misalkan ada sedikit, coach ini kita kemarin kesulitan ini, nanti bakalan ada itu. Sama kayak temen-temen kalian sebenarnya bisa aja sih nyari materi, nyari tentang tentang Mobile Legends, bagaimana cara counter edit nih contoh, atau PUBG bagaimana cara menjadi raser yang baik, di YouTube tuh banyak banget. Cuman kan tapi kan kondisi dan situasinya kan berbeda. Sesuai nggak nih sama kapabilitas kalian untuk menjalankan hal itu kan belum tentu bisa. Kalau di RRQ Academy itu nanti bakal ada konsul, bakal ngobrol. Coach, kita breakdown sama-sama. Kita bedah satu-satu nih, baiknya seperti apa gitu. Oke, wah menarik banget sih kalau saya sih pasti pengen ikutan. Mau gabung, mau diajari sama coach-coach, wah apalagi udah berpengalaman gitu kan. Yep. Langsung bisa ngebahas ngebantai yang apa tadi namanya haters yang toxic. Iya. Kayak gitu. Langsung rame ya kan. Oke, sebelum kita tutup, ini udah mau akhir acara. Sebelum kita tutup, kita bakal menentukan 3 pemenang atau 3 pemenang yang Q&A tadi. Oke, dari yang pertama itu adalah siapa kira-kira, Bon? Kalau aku sih sukanya sama pertanyaan dari Adi Nugraha, IG-nya Bim Salabim. Wih, ini yang tadi main sulap itu ya? Iya. Berkelinci biasa dari topik. Soalnya pertanyaannya itu sangat bermanfaat gitu loh. Kenapa meta di Mobile Legends itu berubah-ubah? Dan apakah ada caranya untuk kita memprediksi meta yang akan datang? Karena meta itu kadang-kadang suka bingung juga nih kan, tiba-tiba perubahan permainannya wah cukup drastis banget gitu kan. Ya betul. Ini makanya salah satu pertanyaan terbaik. Oke. Kalau Kak Bima gimana? Mungkin dari siapa ya? Mungkin ini kali ya, dari @_RBT_GH_. Itu karena pertanyaannya menurut saya gitu kan, itu tuh menarik banget gitu kan. Cedera apa yang biasanya dialami oleh pro player gitu kan. Jadi kayak penasaran kan mengenai kesehatannya pro player. Benar, gitu. Jadi kita tahu bahwa mau main Mobile Legends, mau main game apapun gitu kan, mau main game apapun, itu tetap kita harus jaga kesehatan. Kayak gitu. Terus, yang ketiga dari Boni nih. Nah, dan yang terakhir, aku memilih siapa ya? Oke, kita cari-cari dulu. Kira-kira siapa yang bagus ya? Kalau aku sih sukanya sama pertanyaan dari Instagram Riantan01. Widih. Pertanyaannya ini untuk Coach Kong. Pertanyaannya itu, menurut Coach, jenis-jenis senjata itu penting nggak untuk kill musuh? Yang tadi ya? Iya, jadinya kayak ini apa namanya? Dia ini penasaran banget gitu, kayak combo senjata yang bagus gitu. Kayak tadi katanya SMG bagus buat jarak dekat gitu. Oke, jadi buat yang pemenang tadi, nanti kita akan ada giveaway, ya kan? Ya betul. Giveaway-nya kita akan kirim diamonds. Asik. Wah. Oke, jadi nanti kita bakal ada tim kita yang akan hubungi kalian. Jadi tunggu aja. Oke, jadi sebelum penutup gimana, Bon? Apa ada yang mau tanya lagi? Tidak ada kok. Oke, Coach, gimana Coach? Apakah ada yang mau disampaikan juga, Coach? Udah sih itu aja. Udah gitu aja ya. Oke. Tetap semangat. Berarti seru banget sih kita hari ini ya Bon ya. Ya betul. Udah ngebahas tentang PUBG, Mobile Legends dan segala macam. Yang pasti kita tinggal praktekin aja ntar di rumah nih, kita mabar bareng ya kan? Betul. Kita mabar bareng, kita praktekkan apa yang tadi Coach bilang gitu. Ya, sayang banget ya waktunya sangat terbatas ya. Ya, sayang banget terbatas. Padahal ini banyak banget yang makin kita tanyain sebenarnya sih ya. Iya. Karena nggak bakal ada habisnya sih Mobile Legends sama PUBG ini. Iya betul. Lagi sama RRQ ya kan. Iya. Wah, nah, jika kalian masih punya pertanyaan dan masih penasaran, kalian boleh banget nih daftar ke kelas e-sportsnya Stella Maris ya. Dengan syarat minimal umur 12 tahun atau setingkat SMP. Nah, benar. Oke. Nah, kita tuh ada dua kelas pilihan. Kelas Mobile Legends dengan coach Nexus dan kelas PUBG dengan coach Kong. Nah, pasti seru banget nih. Nah, kalau buat kalian yang mau daftar, kita bisa cek link pendaftaran
di chat room ya nanti. Oke. Ya. Gimana? Ya, kayaknya sudah kita akhiri saja.